Capek bos, ganti mekanik, ganti kru, ganti manajer, ganti pembalap. Nggak ada instan, nggak ada instan. Gue nungguin momen ini, gue nungguin gue ada di posisi ini tuh butuh waktu yang lama dan butuh waktu yang panjang. Menarik kalau Yamaha juga ikut mengancam bubar balapan ini. Jangan, kita elegan aja caranya. Udah, biarin, sebelah mau kayak gimana biarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bayangin gue dari 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 bertahun-tahun gue kalah. Sampai akhirnya gue di 2024 bisa juara nasional sama juara Asia. Itu bukan waktu yang sebentar. Gue bekerja keras untuk bisa ada di titik itu. Ketika kita udah ada di titik itu, ternyata akhirnya peraturannya dirubah. Enak banget lu bos, enak banget lu main rubah-rubah gitu aja. Nggak gitulah caranya. Kalau mau merubah, ya toh satu-satu lah rubahnya. Kita terima kok. Ya udah, nggak apa-apa, tujuannya bagus biar seimbang, biar balapannya makin seru. Oke, itu bagus. Kita nggak apa-apa. Tapi ya toh jangan semuanya langsung dirubah. Jangan semuanya langsung disahkan gitu aja satu-satu. RPM dulu. Berapa RPM-nya? Masih dominan Yamaha. Dirubah bobotnya, masih dominan Yamaha. Ditambah lagi RPM-nya, masih dominan Yamaha. Masih tambah lagi bobotnya, masih dominan Yamaha. Kalau masih dominan juga, ya berarti emang udah kalah aja. Karena lu gak punya program. Yamaha tuh punya program. Program lu tuh cuman di balap Eropa sampai balap kejuaraan dunia. Itu gua apresiasi gitu loh. Cuman kan lu kan butuh pembalap dari tim-tim nasional juga. Kalau lu nggak punya pembalap yang ada di tim-tim nasional, lu gimana mau punya cadangan pembalap gitu, sedangkan lu aja nggak peduli sama tim-tim nasional lu gitu loh. Menurut gua udah bagus gitu, niatnya untuk biar seimbang tuh udah bagus. Tapi kalau bisa jangan langsung semuanya, satu-satu dong. RPM dulu, setelah RPM bobot. Jangan langsung brak RPM diturunin drastis, bobot dinaikin. Ya, kita capek-capek ngeriset bertahun-tahun. Tiba-tiba peraturannya dirubah gitu aja cuman gara-gara satu pabrikan yang nggak punya program nasional. Bertahun-tahun kita riset biar ada di titik ini, dirusak cuman gara-gara ada pabrikan yang nggak punya program nasional. Dah gitu. Ini kalau gue kerasin lagi nih, kalau gue makin dorin lagi, nanti ngancam lagi. Ya udah, saya ini, bodoh amat sama semuanya. Kalau gue kerasin lagi nih, kalau gue makin keras lagi nih, gue bersuara nih, makin jadi ancamannya. Bukan cuma nasional, mungkin bisa sampai Asia, Eropa, dan dunia mungkin. Jadi demi keberlangsungan bersama, ya udah nggak apa-apa. Kita ngalah aja guys. Yang waras ngalah. Padahal kalau mau dibalik, kalau seandainya misalnya oke, kita mundur semua. Gitu guys, dah jelas ya. Itu pendapat gua, itu opini gua. Terima nggak terima, gua nggak peduli. Itu adalah opini gua, gitu. Lo mau terima kek, lo nggak terima kek, gua nggak peduli. Itu opini gua, itu sudut pandang gua. Yang pasti gua tidak menghina atau apapun itu. Ini kritik untuk kemajuan industri yang lebih baik lagi. Begitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Dari media-media berita balap Auto Info, ada yang mau ditanyain lagi? Bisa saya jawab di sini langsung.
Dari berita balap, Auto Info, balapmotor.net atau apapun itu, mau tanyain langsung di sini, langsung saya jawab. Gimana kira-kira? Ya jangan sampai ada One Prix Jilid 2 lah. Itu aja sih pesan gua. Pesan gua cuma satu, jangan sampai ada One Prix Jilid 2 lah. Pesan gua buat pengurus MRS atau apapun itu yang terlibat di dalam situ, jangan sampai One Prix Jilid kedua itu terjadi. Jangan bos, jangan bos. Bubarkan IMI dan MRS, mata lo soak. Rahmat Syah 07. Gila lo, janganlah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Iwan Cangir. Eleven Sunday Race kecil aja buat gue bikin itu. Kita tinggal tunggu komitmennya aja. Kalau masih seenak-enaknya aja ngerubah aturan, kita jalankan. Kita jalankan ya. Kita kan cuma minta keadilan, penyesuaian gue ngerti banget biar balapan itu lebih seru, tapi harus bertahap. Harus satu-satu kok, jangan langsung semuanya brek gitu loh. Jangan langsung semuanya brek. Kalau mau naikin ya kalau mau dirubah RPM dulu lah. Baru habis RPM bobot. Atau enggak dari jauh-jauh hari kan udah berjalan nih 3 seri. Dipanggil lah semua tim, woi, udah berjalan nih, Yamaha terlalu dominan. Gimana nih teman-teman, kira-kira kalau dievaluasi regulasinya gimana? Regulasi apa aja yang kira-kira mau kita evaluasi supaya berimbang, setidaknya melawan. Obrolin lah sama teman-teman semua, kita pasti terbuka kok. Kita bukannya yang nutup mata. Enggak lah, kita enggak begitu. Tapi kita kalau diajak duduk bareng membicarakan ini semua, baru itu bagus. Cuman kalau cuman ngundang Koleon sama Meletis doang, abis itu langsung dibuletin regulasinya, iya nggak adil dong. Tim ini kan banyak bos, gue juga sponsor, gue kalau mau gila juga bisa gue gilain juga, cuman buat apa gitu loh. Jadi ya jangan sampai One Prix Jilid 2 terjadi gitu. Karena apa, kita tuh patokannya tuh Asia Road Racing Championship, jenjang kita tuh itu. Jadi gua kasih tahu ya, dari mulai ke Jurda, dari lo balap klub event, lo balap ke Jurda, dari ke Jurda lo balap ke Jurnas Motoprix, ataupun habis itu lo naik ke One Prix, habis itu lo balap ke Jurnas Sport Mandalika. Itu setelah itu kemana? Setelah itu kan ke Asia. Kalau kita nggak menyesuaikan regulasi kita dengan Asia, kita akan ketinggalan risetnya. Padahal saat ini kita ini tuh udah dominan di Asia. Karena apa? Karena regulasi yang sangat baik dan bagus dari MRS yang membuat kita sekarang dominan, yang membuat kita sekarang tuh kuat di Asia. Kita berterima kasih sama MRS. Gara-gara MRS kita begitu bagus dan begitu kuat di Asia. Tapi kalau seandainya peraturan itu dirubah yang akhirnya menghambat riset kita nanti makin ketinggalan. Kita ketinggalan sama yang lain. Kita ketinggalan sama negara-negara lain. Gimana kita mau maju untuk negara-negara lain nanti ngelawan kita tuh gimana? Di Asia tuh nanti gimana? Gitu, harusnya tuh MRS itu tuh membuat peraturan yang setidaknya setara dengan Asia. Supaya apa?
kiblat kita, tujuan kita, arah kita itu tuh ke sana. Jadi jangan sampai tujuan dan arah kita ke sana terhambat hanya karena regulasi-regulasi yang akhirnya merusak riset kita dan akhirnya kita ketinggalan sama negara-negara lain ataupun tim-tim lain di luar Indonesia. Itu loh poinnya. Gitu guys. Menarik, ini ada perbedaan regulasi nasional dengan regulasi AP2 padahal kita mengacu itu loh. Kita balap MRS, habis balap MRS tuh ke Junior Sport kita mau balap kemana sih? Jenjang kita kan Asia. Harusnya gimana caranya regulasi kita, regulasi kita itu tuh harus minimal setara dengan Asia. Biar apa? Biar riset kita tidak ketinggalan. Biar riset kita tuh bisa bagus dan bisa melawan di Asia nanti. Jangan malah akhirnya peraturan itu, regulasi itu dirubah yang ujungnya adalah menghambat riset kita dan akibatnya adalah kita nggak bisa perform, kita nggak bisa tampil nanti di level Asia. Cuman karena ada salah satu pabrikan yang tidak terima kalah terus di balapan nasional padahal dia udah menang bertahun-tahun. Gitu loh. Baru 3 seri nih bos pakai R3. Yang paling kocaknya lagi adalah 150. 150, yang satu DOHC, yang satu SOHC, yang satu cc-nya 150, yang satu cc-nya 155, nggak nyampe. Itu sebenarnya kan udah imbang, udah impas. Kenapa malah akhirnya Yamaha kena juga? Kan aneh. Kalau 250 oke lah, karena Yamaha pakai R3 masih masuk akal lah, untuk diprotes tuh masih masuk akal. Cuman kalau akhirnya 150 sportnya dirubah juga. Padahal itu sebenarnya sudah berimbang. Yang satu DOHC, yang satu SOHC. CC-nya oke lah 150, satu 155, nggak nyampe. Ya kan? Cuman kan yang satu DOHC, yang satu SOHC 10. Yang satu CC-nya 150, yang satu CC-nya 155. Udah satu sama, imbang dong. Kenapa cuman Yamaha yang kena, bos? Kalau mau ya udahlah 250-nya aja lah, karena Yamaha pakai R3. CC udah beda jauh. 321 sama 2,5. Itu ya udah deh gitu. Ini kenapa sport 150-nya masih mau dimainin juga? Kenapa sih? Nah, gara-gara ya kalau gua ngomongin lagi ribut lagi, rame lagi. Udahlah, kalian tahulah apa gitu. Kalian udah jarang kan ngelihat ada salah satu orang di Parc Ferme, yang teriak-teriak, yang senang banget kalau timnya menang, tapi udah 3 seri ini dia nggak bisa tampil. Padahal tahun lalu poin mereka hampir sempurna di 250, menang terus tuh bersama Andi Gilang. Tapi selama 3 seri ini dia nggak bisa tampil guys. Dia nggak bisa jualan, dia nggak bisa branding. Karena apa? Terbantai-bantai sama kita semua. Nggak ada lagi tuh postingan menyentuh hati, teriak-teriak kemenangan, nggak ada lagi. Nah, gitu ya guys ya. Kira-kira kalian mengerti lah ya. Tapi nggak ngaruh lah. Cuman ya mungkin
Jadi kurang rame aja kali gitu. Nggak ada tuh posting-postingan udah 3 seri bos nggak menang-menang bos. Udah 3 seri nggak menang-menang anjing. Gue 4 tahun nggak menang-menang biasa aja. Gue riset terus. Sampai gue bisa ada di titik ini. Terus sekarang gue ada di titik ini main dirubah-rubah aja. Kalau kata orang Sunda, fuck kata gue mate. Itulah, unek-unek gue keluar lah. Gitu guys, ya. Apalagi kalian mau bertanya apa lagi? Gua jawab di sini. Media-media. Tanya dong media-media. Moto balap, Maniak Motor, Oto Info, Berita Balap, balapmotor.net, Otomotif Zone. Tanya dong. Nih gua jawab langsung nih di sini nih. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, gue udahin aja nih. Gue udahin aja. Yang penting gue udah ngasih tanggapan kan. Gue udah ngasih tanggapan. Ketua IMI deket kan sama bos. Gue tuh nggak pernah bos kayak gitu-gitu. Gue harus ngadu begini begitu nggak perlu gue nggak perlu karena gue orangnya rasional banget. Apapun itu ya gitulah, kalian paham lah. Apakah betul Pak Haji soal ancaman Honda mundur balap nasional? Nggak berani jawab gua. Nggak berani jawab gua kalau yang itu. Nggak berani jawab gua Mas Ogi. Nggak berani jawab. Yang lain pertanyaan yang lain. Gua nggak berani jawab kalau yang itu. Yang lain lah. Jangan itu sensitif. Pertanyaan yang lain akan gue jawab. Kalau itu gue daripada memicu keributan yang lebih luas lagi nanti berbahaya lah, jangan. Ayo, pertanyaan yang lain gue jawab. Kalau itu gue nggak susah gue jawabnya. Pertanyaan yang lain deh. Empati juga buat Pak Haji Edi jika betul dalam tekanan sponsor pabrikan. Iyalah. Gua tuh sayang sama Om Edi. Om Edi tuh fair sebenarnya. Cuman gue tahu dan gue paham perasaan Om Edi saat ini gitu loh. Jadi ya gue mengerti lah gitu. Cuman gue berbicara seperti ini tuh biar orang-orang tuh mengerti, biar orang-orang tuh paham kenapa sih gitu, supaya apa? Supaya Om Edi juga nggak terlalu dipandang kayak gimana gitu. Karena yang pasti adalah Om Edi orang yang memajukan industri roda 2 di Indonesia ini gitu. Kalau nggak ada Om Edi, kita nggak mungkin bisa ada di titik ini gitu saat ini gitu. Jadi gue tetap respect sama Om Edi, tapi gue hanya sekedar kasih kritik dan masukan supaya apa, kita balapan ini mengacu pada Asia Road Racing Championship. Jadi kalau bisa segala aturannya